Kenapa Indonesia sering disebut dengan istilah negara Wakanda atau Konoha? Istilah ini sering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini ada permintaan dari teman-teman. Kemarin itu, bukan kemarin tapi udah beberapa videoku itu di komentar itu banyak yang menyebutkan, yang bertanya, apa sih itu Konoha? Kenapa Indonesia disebut dengan Konoha? Banyak yang bertanya seperti itu guys. Bahkan ada yang DM saya lewat Instagram, dan ada juga yang melalui WhatsApp, melalui Facebook. Banyak yang bertanya, kenapa gitu, kok Indonesia itu disebut dengan Konoha. Sebenarnya ceritanya panjang guys. Ada beberapa cerita, tapi versinya sama. Dari yang menceritakan itu ada YouTuber Indonesia dan ada YouTuber Malaysia. Namun kali ini gue akan nge-reaction sebuah video. Ini video dari YouTuber Malaysia. Kalian teman-teman yang bertanya, karena kebanyakan yang bertanya itu adalah orang-orang Malaysia, makanya aku reaction video yang berbahasa Melayu agar gampang difahami gitu guys. Oke, ini dia videonya guys. Kenapa Nah, ini dia, Indonesia digelar sebagai Konoha? Gue juga Mesti korang pernah dengar istilah tahu Konoha sebenarnya, dekat guys. TikTok, dekat Twitter, dekat YouTube komen channel ni pun ramai yang menggunakan istilah Konoha untuk merujuk kepada negara Indonesia. Disebabkan Indonesia merupakan negara kedua paling ramai rakyatnya menonton channel Ras Daniel ni. Jadi apa kata, video kali ni kita cerita pasal kenapa Indonesia digelar sebagai Konoha. Konoha, iya. Konoha ialah sebuah kampung fiksyen dalam siri anime Naruto Shippuden yang dikatakan sama dengan Indonesia. Konoha dan Indonesia memang banyak persamaan, bermula daripada kepelbagaian masyarakat sehinggalah persamaan bilangan pemimpin. Perkara inilah yang kemudiannya membuatkan ramai netizen bersetuju menggelar Indonesia sebagai negara Konoha. Okey, jadi apa yang sama sangat Indonesia dengan Konoha ni? Salah satu sebab mengapa Indonesia digelar Konoha adalah kerana persamaan pemimpin negara tu. Dalam siri Naruto, Konoha mempunyai 7 ketua yang dipanggil Hokage. Ini kemudiannya dikaitkan dengan beberapa presiden yang memimpin Indonesia. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dikatakan serupa dengan Hokage pertama Konoha, Hashirama. Kedua-duanya merupakan pengasas negara dan mempunyai sifat yang tegas. Kemudian Suharto sebagai presiden kedua dianggap mempunyai persamaan dengan Tobirama Senju, Hokage kedua Konoha. Ini kerana kedua-duanya telah membantu pemimpin pertama dalam membentuk negara. Selain itu, Konoha dan Indonesia kedua-duanya diterajui oleh orang yang mempunyai kecerdasan di atas purata. Mereka ialah B.J. Habibie dan Hirozin Sarutobi. Manakala K.H. Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur mempunyai persamaan dengan Minato Namikaze kerana melepaskan jawatannya untuk menjaga keamanan di negara masing-masing. Persamaan seterusnya antara Konoha dan Indonesia pada presiden yang kelima. Megawati Soekarno Putri adalah anak kepada presiden pertama Indonesia, Soekarno. Manakala Hokage kelima Konoha ialah Tsunade yang merupakan cucu kepada Hokage pertama Hashirama Senju. Selain itu, kedua-dua mereka juga merupakan presiden pertama di wilayah masing-masing. Bukan itu sahaja, Susilo Bambang Yudhoyono juga mempunyai persamaan dengan Kakashi Hatake sebagai pemimpin ke-6 Konoha. Sebabnya kedua-dua berasal dari persekitaran tentera.
Sementara tu, Presiden Joko Widodo dianggap mempunyai persamaan dengan Naruto Uzumaki kerana mempunyai matlamat yang sama, iaitu mewujudkan keamanan di negara lain. Selain bilangan pemimpin dan beberapa latar belakang yang sama, cara mereka menguruskan dan mempertahankan negara juga mempunyai sedikit persamaan. Lebih-lebih lagi semasa pemerintahan pemimpin yang ketujuh. Ini dapat dilihat daripada pemimpin yang berdamai dengan pihak lawan. Malah mereka mengamanahkan bidang keselamatan negara untuk dipimpin oleh seseorang yang pernah menjadi lawan mereka. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo melantik Prabowo Subianto. Sebelum ni pesaingnya dalam pilihan raya sebagai Menteri Pertahanan. Ya, di tahun Sementara tu, di 2019. negara Konoha, Naruto mempercayakan Sasuke, pesaingnya ketika dia menjadi ninja, sebagai ketua keselamatan di Konoha. Wah. Negara Indonesia mempunyai pelbagai suku wilayah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, mulai dari Batak, Sunda, Jawa, Betawi, Minang, Bugis dan sebagainya. Ini juga serupa dengan negara Konoha yang mempunyai banyak klan ninja yang bersatu seperti Hyuga, Senju, Uchiha, Yamanaka, Akimichi, Nara dan klan yang lain. Bukan itu sahaja, ternyata Indonesia dan Konoha juga mempunyai kumpulan besar yang berpengaruh dalam negara mereka. Indonesia pernah mempunyai kumpulan PKI yang mempunyai pengaruh besar dan menjadi ancaman kepada negara. Ketika itu, golongan ini tak disenangi oleh Suharto sebagai Presiden kedua Indonesia. Di negara Konoha pula, terdapat satu kumpulan bernama Uchiha Clan yang mempunyai kuasa dan pengaruh di Konoha. Kumpulan ini juga dibenci oleh Hokage kedua Konoha, Tobirama Senju. Dalam catatan Tempo pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah menyatakan pujiannya atas penjelasan seorang rakyat Indonesia bernama Yadian tentang Hokage atau Ketua Kampung Konoha. Yadian merupakan pelajar di pondok di Malang, Jawa Timur. Jokowi pernah kata, "Terima kasih Yadian yang kacak untuk video yang dia hantar untuk Jokowi Answer. Sekarang saya faham apa itu Hokage dan Konoha." Tulis Jokowi menerusi akaun YouTube rasminya bernama Presiden Joko Widodo Ahad 7 Mei pada tahun 2017. Jokowi turut menjawab harapan Yadian dengan menulis, "Adakah saya mampu menjadikan negara kita seperti Konoha di bawah pimpinan Uzumaki Naruto yang tenang, aman, soleh dan berdisiplin?" Saya jawab, "InsyaAllah, dengan izin Allah dan kerja keras semua, kita pasti akan dapat." Sebaliknya, Jepun sebagai negara yang menghasilkan anime Naruto juga mempunyai tempat pelancongan bernama Konoha Village. Kampung ni terletak di Taman Tema Nichijin, Nomori Prefektur, Hyogo. Taman seluas 8,000 meter persegi ini telah dibuka pada 20 April 2019. Ia adalah lebih daripada 4 jam dengan kereta api dan 7 jam dengan kereta dari Tokyo. Jadi, itulah sebab kenapa Indonesia dipanggil sebagai Konoha. Kalau sebelum ni korang tak tahu, sekarang korang dah tahu. Sebenarnya gue juga nggak tahu guys itu ceritanya itu kenapa dipanggil Konoha, itu disebut Konoha ya, Indonesia tuh disebut Konoha. Gue juga nggak tahu sebenarnya guys, bener. Ini baru tahu guys. Ini baru tahu ceritanya. Tadi gue cari kebenarannya gitu. Ternyata bener. Banyak juga youtuber Indonesia itu yang membuat cerita seperti ini, buat video sama seperti yang dibuat abang yang tadi itu guys gitu. Cuman saya ambil versi yang berbahasa Melayu agar teman-teman paham dengan bahasanya, paham dengan ceritanya gitu guys. Namun di tahun 2016-17 itu memang viral kata-kata Konoha ini guys. Kenapa? Karena banyak pada waktu itu apalagi di tahun 2000 sekitar tahun 2019 itu selepas pemilihan presiden tahun 2019 itu viral tuh kata-kata itu. Kenapa? Karena banyak dari aktivis Indonesia itu yang selalu mengkritik pemerintah gitu, itu banyak yang ditangkap, banyak yang dipenjarakan gitu. Akhirnya konten-konten YouTuber lainnya atau konten kreator seperti TikTokers yang selalu mengkritisi pemerintah itu menggunakan kata-kata Konoha. Sehinggalah kata-kata Konoha ini viral. Dan di samping itu juga yang memviralkan anak pesantren yang tadi yang disebutin itu yang
diminta videonya sama Presiden Jokowi itu memang benar. Itu memang benar ceritanya. Jadi nggak ada yang dikarang-karang sama abang yang tadi itu. Nggak ada karangan di situ, nggak ada cerita-cerita yang bohong gitu. Memang benar itu semua gitu. Namun mungkin beliau nggak tahu atau lupa, itu memang kata-kata Konoha ini banyak digunakan oleh content creator atau TikToker atau apapun itu yang berkarir di Instagram atau semuanya yang selalu membuat video yang selalu mengkritisi pemerintah, itu biasanya menggunakan kata-kata Konoha, guys. Selalu itu biasanya kata-kata Konoha itu selalu ketika mengkritisi pemerintah. Kalian bisa nonton teman-teman kita, teman-teman YouTuber lainnya yang menggunakan kata-kata Konoha itu pasti orang-orang yang selalu mengkritisi pemerintah gitu, pemerintah Indonesia. Karena ya cari aman lah gitu ya. Cari aman lah gitu. Karena sakral sekali guys kata-kata Konoha. Dan bener kalau masalah cerita ini gue baru tahu gitu. Baru tahu kalau cerita Naruto. Kebetulan gue tuh nggak pernah nonton cerita Naruto. Cuman dikarenakan kalian nanya sama aku, nanya masalah kenapa dipanggil Konoha, akhirnya tadi siang gua nonton film Naruto dan gua nonton tuh beberapa video yang ditanyain kalian tuh. Kalian kan nanyain apa sih Konoha? Gue pengen tahu sebenarnya Konoha itu apa. Gue nonton dulu video yang gue reaction tadi, baru gue nonton film cerita kartun di cerita fiksi Naruto itu. Gue nonton itu, akhirnya oh ini ternyata yang disebut Konoha itu ya. Bener gue baru tahu. Kalau kalian nggak nanya apa itu Konoha, gue sebenarnya cuman ngikutin trennya gitu ya, ngikutin trennya yang digunakan oleh youtuber lainnya itu kata-kata Konoha. Sebenarnya gue sendiri nggak tahu apa itu Konoha, dan sekarang dengan pertanyaan kalian itu gue baru tahu bahwa Konoha itu sebenarnya di cerita Konoha itu sebenarnya ada di cerita Naruto, dan di situ gue baru paham bahwa cerita Naruto itu mirip dengan keadaan yang ada di Indonesia gitu guys. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys. Kenapa Indonesia sering disebut dengan istilah negara Wakanda atau Konoha? Istilah ini sering digambarkan ketika ada komentar dan postingan yang sedang mengkritik, sarkas, satir, dan menyindir kondisi negara Indonesia terutama pada sistem pemerintahannya. Jawabannya, karena dua tempat fiktif tadi memiliki banyak kesamaan dengan negara Indonesia. Seperti Wakanda yang merupakan negara penghasil mineral vibranium terbesar di dunia Marvel Comics, disamakan dengan Indonesia karena Indonesia juga merupakan negara penghasil mineral nikel terbesar di dunia nyata. Atau negeri Konoha yang disamakan dengan negara Indonesia karena memiliki kesamaan dari aspek pemimpin pemerintahan, mulai dari urutan jumlah presiden atau pemimpinnya, bahkan sampai garis hubungan dan keturunannya juga. Belum lagi dengan sistem pemerintahannya yang cukup mirip. Terus orang-orang kok suka ngejokes dengan istilah-istilah tadi.